Selamat malam, Shalom, Damai damai di hati. Shalom. Baiklah ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Baitul Kelongan hari Rabu tanggal 29 April 2020. Kita akan segera mulai. Untuk itu, saudara-saudaraku, saat ini Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Untuk itu, marilah kita semua pria Kombapa menyatu dalam persekutuan untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kendatipun di tengah suasana hidup di mana dunia saat ini diguncang dengan pandemi COVID-19. Namun iman kita kepada Tuhan tetap teguh dan tidak goyah. Marilah kita berdiri, kita angkat pujian, kita nyanyi bersama-sama Hidup Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah pria kaum bapa saat ini, jadilah menurut kehendak Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Dan bagi saudara juga. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sungguh besar cinta kasih-Mu kepada kami. Walaupun kami seringkali menyakiti-Mu, kami sadar kami bersalah dan berdosa kepada-Mu ya Tuhan, dalam hati, pikiran dan perkataan kami. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. Dan karena itu kami mau mengakui segala hal yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan, secara pribadi dengan diam-diam, kami hendak menyampaikan pengakuan dosa kami dan permohonan minta ampun kami kepadamu. Ya Tuhan, kami menyesal telah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan-Mu. Ampunilah kiranya kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu. Baharuilah kami dengan tekad dan komitmen yang teguh untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Hai kamu sekalian yang menyesali dosa-dosamu. Dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi NNBT nomor 24, Kuasamu Tuhan selalu kurasakan. Kuasamu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyata bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu akan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti bahkan mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dalam bacaan minggu berjalan ini. Dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja,
kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu kepada tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini. Kita sambut dengan menyanyi Tulus Tiada Celah.
celah, indah, mulia, ku rindu Engkau selalu, ku gambar Engkau Tuhanku, dalam hanya kata sanjungan yang lahir dari dirinya. Bukanlah pula kata ujian yang lahir dari dirinya. Hati yang telah kini berkata, seluruh jiwa yang telah kini bernada karena kasih-Mu dan dalam-Mu, karena cinta-Mu, karena dalam-Mu, karena kasih-Mu, karena dalam-Mu, karena kuasa-Mu, Allah Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pria Kombapa yang saat ini bersama-sama kita ada dalam persekutuan beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya, karena anugerahnya bagi kita semua, sehingga kita ada saat ini dalam persekutuan ibadah pria Kombapa, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Baitul Kolongan wilayah Mapanget 2. Di tengah kesibukan kita bersama, sesuai dengan panggilan hidup kita, kita menyempatkan diri mengambil waktu untuk bersama dalam persekutuan sebagai pria Kombapa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan yang kita percaya telah menyertai dan memberkati kita sampai pada saat ini. Ibadah pria Kombapa kita laksanakan sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, yaitu kita beribadah di rumah. Oleh karena situasi dan kondisi yang sampai pada saat ini, kita masih sedang berupaya dalam pergumulan bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona yang sampai pada hari ini, ketika kita membaca di media, dari hari ke hari juga terus bertambah yang dinyatakan secara positif telah tertular atau mengalami penyakit virus corona ini, termasuk di daerah kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita ada sampai saat ini, menikmati kehidupan, menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua teristimewa sebagai pria Kombapa, sebagai bapak-bapak dengan berbagai latar belakang kehidupan kita masing-masing. Dalam tugas dan tanggung jawab kita yang tidak hanya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai seorang ayah, tapi juga dalam tanggung jawab kerja kita, ada yang bekerja di bidang pemerintahan,
sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai sopir, sebagai tukang ojek, dan sebagainya. Bersama kita berupaya untuk mengakhiri penyebaran virus corona ini. Bersama kita berjuang agar supaya di tempat di mana kita hidup, di mana kita ada, tidak mengalami penularan daripada virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan di minggu berjalan ini dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 menceritakan tentang Mordekai yang mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Ahasuerus. Penghargaan yang ia terima oleh karena ia melakukan yang menurut raja sendiri dia pantas untuk menerima itu. Di ayat-ayat bacaan kita disebutkan bahwa suatu waktu Raja Ahasuerus yang menyuruh untuk membuka buku catatan yang mencatat tentang hal-hal penting yang terjadi dan teralami di tengah kerajaan itu. Di dalamnya ternyata disebutkan tentang Mordekai, seorang Yahudi yang juga mengabdikan diri di istana kerajaan. Raja membaca tentang Mordekai. Karena dia melakukan sesuatu yang menurut Raja Ahasuerus adalah perbuatan yang baik, adalah perbuatan yang layak untuk mendapatkan penghargaan. Kita melihat juga dari bacaan ini ada seorang yang bernama Haman. Dia juga seorang pembesar di istana kerajaan. Dia yang berikhtiar untuk membunuh Mordekai, menyulahkan dia di tiang yang sudah disiapkannya. Ketika itu Haman bermaksud menghadap raja untuk menyampaikan bahwa ia akan menyulahkan Mordekai pada tiang yang telah disiapkannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika raja menyuruh dia masuk, raja bertanya kepada Haman apa yang layak atau apa yang pantas diberikan kepada orang yang kepadanya raja berkenan memberikan penghargaan. Lalu Haman menjawab seperti yang telah kita dengarkan tadi, bahwa orang yang kepadanya raja berkenan memberikan penghormatan atau penghargaan, hendaknya kepada orang itu dipakaikan pakaian yang biasanya dipakai oleh raja, kepadanya disediakan kuda yang biasanya dikendarai oleh raja, juga ia diarak dan seorang bersama-sama dengan orang-orang lain yang mengarak orang tersebut menyerukan tentang apa yang dikatakan oleh raja. Beginilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang kepadanya raja berkenan. Karena Haman pikir bahwa siapa lagi kalau bukan dia yang pantas, yang layak mendapatkan penghargaan dari raja. Sebab itu maka Haman menyampaikan tentang hal-hal yang nantinya akan dialami, akan dirasakan dan disaksikan oleh orang lain, bahwa Haman adalah seorang
yang berkenan dihormati, dihargai oleh raja. Tapi ternyata yang layak menerima, yang pantas mendapatkan penghargaan itu bukanlah dia, tetapi Mordekai. Betapa kecewanya Haman. Mordekai melakukan sesuatu bukan karena dia berpikir dia akan mendapat imbalan, bukan karena dia berpikir nantinya dia akan dihargai, dia akan mendapatkan jabatan atau sesuatu yang menyenangkan baginya dari raja. Tapi ia melakukan itu dengan tulus. Sebab itu Mordekai tidak pikir-pikir bahwa pasti dia akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, sebagaimana Haman, dia yang berbuat sesuatu untuk raja karena ada niat, karena ada tujuan supaya mendapatkan penghargaan, supaya dihormati, supaya juga mendapat jabatan yang baik dalam kerajaan, maka ia melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati raja, tanpa disadarinya bahwa apa yang direncanakannya, bahwa apa yang menjadi niatnya bukanlah sesuatu yang berkenan mendapatkan penghargaan dari seorang raja. Perbuatan baik seseorang, cepat atau lambat, pasti itu akan dihargai. Ini menjadi perenungan penting bagi kita. Untuk melakukan sesuatu bukan dengan tujuan agar supaya apa yang kita lakukan itu akan membuat kita menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai, sebab belum tentu apa yang kita lakukan berkenan bagi orang lain. Belum tentu setiap perbuatan baik akan diterima baik dan dihargai oleh orang lain. Karena terkadang kita menjumpai bahwa justru perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jahat, kadang itu yang mendapat penghargaan. Seseorang diterima, seseorang dihormati. Melalui bacaan ini, kisah tentang Mordekai kita ingatkan bahwa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan benar, dengan baik, walaupun pada saat itu tidak diterima, bahkan ditolak oleh orang lain. Tapi ketika itu adalah suatu kebenaran, ketika itu adalah sesuatu yang baik, maka akan ada saatnya kita mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari apa yang kita lakukan itu. Sebab orang pasti tidak akan melupakan apa yang kita lakukan, baik atau jahat, baik atau tidak baik. Pasti orang akan mengingat-ingat itu pada suatu saat. Sama seperti yang dialami oleh Mordekai ketika Ahasveros menyuruh membuka buku catatan dalam kerajaan itu, didapati seorang yang bernama Mordekai. Raja tanya apa yang diberikan kepadanya sebagai suatu penghargaan. Ia tidak menerima apa-apa. Begitu jawaban para biduanda yang bertugas saat itu. Maka raja berniat untuk memberikan penghormatan dan penghargaan. Sementara Haman yang dalam pikirannya ia punya niat jahat, niat busuk bagi orang lain, melakukan sesuatu untuk tujuan dan kepentingan pribadi, maka rencananya justru menimpa dia. Dalam kisah tentang Haman, dia justru yang disulahkan atau digantung di tiang yang telah disediakan. Saudara-saudara pria pembapa yang diberkati Tuhan,
Di saat-saat ini kita dituntut, kita diminta untuk melakukan sesuatu. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai orang tua, tapi juga dalam tanggung jawab kerja kita, apalagi di tengah masyarakat. Banyak dari bapak-bapak yang dalam panggilan hidup sekali-kali, dalam tanggung jawab sosial di tengah masyarakat, punya panggilan secara khusus untuk bagaimana kita bersama melakukan sesuatu yang baik sehingga penyebaran virus corona ini dapat berakhir. Di desa-desa di mana-mana kita lihat upaya-upaya untuk itu, termasuk di desa kita, bagaimana upaya bersama pemerintah, masyarakat, bapak-bapak untuk bisa memutuskan penyebaran virus corona ini. Walaupun yang kita lakukan kadang-kadang orang lain anggap enteng. Biar setulis besar-besar di pertigaan Ricky so pakai tanda larangan supaya orang dari luar nggak sembarang masuk, tapi kadang itu diabaikan oleh sesama masyarakat. Kadang kita berpikir bahwa setengah mati lagi, pagi, siang, malam, nggak tidur, melakukan untuk kepentingan masyarakat, tapi pada akhirnya tidak dihargai, tidak diterima baik, dan sebagainya. Mari kita belajar daripada Mordekai. Apa yang dia lakukan, benar-benar dia melakukan itu dalam ketulusan hati. Dia melakukan itu untuk kepentingan raja, untuk kepentingan banyak orang. Padahal dia seorang Yahudi yang ada di dalam kerajaan Ahasiweros. Tapi akhirnya apa yang pernah dilakukan oleh Mordekai, sesuatu yang baik, ia mendapatkan penghargaan daripadanya. Marilah kita lakukan segala hal yang baik dalam hidup ini, dalam ketulusan hati, bukan karena terpaksa, bukan karena niat dan tujuan pribadi, keluarga, kelompok, tetapi karena kita melakukan demi kepentingan banyak orang. Maka Tuhan akan memberkati itu semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 9, Ku Akan Selalu Bersyukur. Kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang menyatakan berkat-berkat-Mu
pemeliharaanmu dalam kehidupan ini. Kami senantiasa bersyukur saat ini karena kami boleh ada dalam persekutuan beribadah pria kaum Bapa. Secara khusus kami yang ada di wilayah Mapanget 2 Jamaat Gemim Baitul Kolongan. Saat ini Tuhan, kendati pun kami ada di rumah masing-masing, kami percaya kami satu dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, menyembah dan memuliakan Engkau saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Engkau beri bagi kami di tengah kesibukan, kerja, dan segala tanggung jawab kami. Sejenak saat ini kami ada dalam persekutuan bersama. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau berkati kami sebagai pria kaum Bapa, selaku suami, kepala keluarga, ayah, opa, dalam kehidupan di tengah keluarga, rumah tangga kami. Engkau berkati kami dalam kehidupan bersama di tengah jamaat, di tengah masyarakat di mana kami berada. Engkau berkati kami dalam tugas panggilan hidup kami masing-masing dengan berbagai latar belakang kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau mengenal siapa kami. Engkau tahu tentang keberadaan hidup kami, baik pribadi, keluarga, tapi juga sekalian kami yang ada di tengah-tengah jamaat-Mu, di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup sampai saat ini. Tuhan berkenan menopang kami selalu pimpin di daerah kami, teristimewa yang ada di desa kami, desa Kolongan ini. Hukum tua Bapak Martin Luther Sumampo, juga sebagai wakil ketua Komisi Kategorial Pria kaum Bapa. Demikian juga perangkat-perangkat lainnya yang juga memberi diri dalam pelayanan pria kaum Bapa di jamaat ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Kiranya dipenuhi dengan hikmat surgawi. Supaya apa yang dilakukan mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi Ketua Komisi Kategorial Pria kaum Bapa, Bapak Penatua Oldi Sambuaga, yang melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan hidupnya di luar daerah, di Papua. Tapi ia tetap dalam tanggung jawab pelayanan, baik di jemaat wilayah dan di aras sinode. Engkau beri hikmat dia, Engkau beri kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan baik. Demikian juga Komisi Kategorial Pria kaum Bapa yang ada di aras sinode, Engkau berkati mereka semua. Biar kiranya dalam suasana kehidupan kami saat ini, kami tidak kehilangan semangat, kami tidak kehilangan kekuatan, kemampuan untuk terus berkarya dan melayani demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Secara khusus kami doakan juga bagi pria kaum Bapa yang ada di jamaat Gemim Baitul Kolongan, Bapak Alex Willing, dalam kelemahan karena sakit. Tuhan berkati dia. Kami percaya Engkau sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Jamahan Tuhan akan mendatangkan sukacita dalam hidupnya pribadi dan keluarganya. Begitupun bagi bapak-bapak yang lain yang tidak kami sempat sebutkan satu persatu. Di tengah persekutuan saat ini kami sudah memberi persembahan, tanda syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau berkenan memberkati pemberian persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Dan sambil berdiri, mari kita menyanyi bersama Mas Pria Kombapa. Marilah kita Kombapa Kristen di Minahasa. Tuhan panggil kita semua, saudara dan bangunlah. Masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa. Jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu. Bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidup-Mu. Untuk selamat nusa bangsa, bahkan selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Demikian ibadah kita, disilakan duduk kembali. Dan saya menyampaikan selamat untuk kita semua, Pria Kombapa, yang pada saat ini kita boleh ada dalam satu persekutuan beribadah bersama-sama jemaat Gemim Baitul Kolongan, juga bapak-bapak yang lain yang boleh bersama dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Demikianlah ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Baitul Kolongan pada malam hari ini telah selesai. Saya atas nama Komisi Pria Kombapa dan juga seluruh Pria Kombapa Jemaat Gemim Baitul Kolongan menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Bapak Simon Yahya Sorentuk, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin dan melayani ibadah Pria Kombapa pada malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita selalu menyertai Bapak Pendeta di dalam tugas pelayanan di jemaat kita dan juga di wilayah Mapangan Tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk pada penyampaian, dan dalam penyampaian ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pria Kombapa Jemaat Gemim Baitul Kolongan yang kami sebut dengan kasih, Bapak Martin Luther Sumampo. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur pada Tuhan karena kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus masih kita bisa rasakan sampai dengan saat ini di tengah situasi dan kondisi pandemi virus COVID-19 ini.
Tentu atas nama Komisi Priakom Bapa Jemaat Gemim Baitul Kolongan menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Jaya Surentu, Sarjana Teologi, yang telah memimpin akan ibadah kita di malam hari ini. Dan atas nama Penatua Priakom Bapa juga menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran dari teman-teman komisi Priakom Bapa, bahkan prokantor yang telah bersama-sama dengan kita. Adapun penyampaian secara umum mewakili Priakom Bapa dan pemerintah, tentu di tengah situasi dan kondisi saat ini, marilah kita tetap menjaga kehidupan kita, mentaati akan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sampai di desa-desa. Tetap kita selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan senantiasa kita tinggal di rumah. Walaupun peribadatan kita tidak seperti biasanya, namun andalkanlah tetap Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati kita semua, dan juga virus ini akan segera berlalu atau berakhir. Lewat khotbah tadi tentu kita menjadi seperti Mordekai, mempunyai suatu ketulusan hati dalam kita menjalani akan kehidupan. Dengan ketulusan hati tentu kita akan dihargai, akan dihormati oleh sesama kita. Jadilah pribadi-pribadi yang tetap taat dan selalu setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun situasi yang tidak memungkinkan, namun kasih dan penyertaan Tuhan tetap kita selalu rasakan. Bekerja dan berdoa, itulah yang selalu kita idamkan di dalam kehidupan kita, dalam pun memutus rantai virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di kesempatan tentu selanjutnya, Tuhan selalu memberi kesempatan buat kita untuk beribadah. Di kesempatan ibadah setiap minggu, maupun dalam peribadatan tingkat kolom, bahkan ibadah Priakom Bapa tingkat jemaat. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GBK, glory, glory.